Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari 3241 dan Muslim 2737. Lalu sahabat beriman, apa dosa para wanita itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut sungguh mengerikan 7 macam siksaan wanita di neraka jahanam. Dalam Islam, kehidupan itu tidak berakhir setelah kematian. Seperti yang kamu tahu, setelah nyawa dicabut, seorang hamba akan pindah ke alam lain untuk kemudian berlanjut ke dimensi setelahnya. Lalu setelah semua dilalui, seseorang bakal mendapatkan pilihan tempat terakhir mereka. Ya, ini adalah opsi antara surga dan neraka. Tentu bukan si hamba yang akan memilih tempatnya sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang bakal otomatis menempati salah satu tempat berdasarkan amal perbuatannya. Surga sendiri adalah tempat terbaik yang keindahan dan kenyamanannya tak terkira. Sebaliknya, neraka adalah tempat terburuk yang keseramannya tak pernah bisa dibayangkan. Berbicara soal neraka, sahabat beriman, tempat ini menurut riwayat terbagi-bagi berdasarkan level, dan yang paling buruk dari semuanya adalah jahanam. Tempat ini sungguh sangat tak karuan. Ia adalah neraka terburuk dengan siksaan paling berat. Masuk ke tempat ini sungguh celaka yang luar biasa dan jadi bukti kalau seseorang memiliki dosa teramat besar dalam hidupnya. Bahkan disebutkan banyak sekali wanita yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Mari kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin.
menggunting tubuhnya sendiri. Sahabat beriman, perempuan yang suka memamerkan perhiasannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain kelak akan disiksa dengan cara yang sangat pedih. Mereka akan menggunting tubuhnya sendiri akibat dari perbuatannya dulu. Kemudian perhiasan yang sering mereka pamerkan akan dipanaskan dengan api neraka yang panas, hingga perhiasan tersebut meleleh di tubuh perempuan. Neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat akhir. Di sini segala kengerian akan berlipat-lipat ganda, termasuk api-api di dalamnya yang menurut riwayat sangat-sangat panas. Tentang api ini diriwayatkan jika ia dibakar selama ribuan tahun sehingga menjadi sepanas itu. Tentang api jahanam, Nabi Muhammad pernah mendapatkan penjelasan dari malaikat Jibril soal itu. Jadi api di jahanam ini pada awalnya berwarna merah, kemudian dipanaskan selama 1000 tahun sehingga berwarna putih, lalu dibakar lagi selama 1000 tahun hingga menjadi hitam. Api hitam di jahanam ini sungguh tak karuan, menyentuhnya sedikit otak manusia pasti akan langsung mendidih. Wanita dengan kepala seperti anjing. Kelak di neraka bakalan ada wanita dengan kepala seperti anjing. Mereka disiksa dengan cara ditusukkan besi panas dari ubun-ubun sampai keluar melalui dubur. Mereka disiksa dengan cara seperti itu karena dulunya suka menyebarkan fitnah dan membentak suaminya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah dalam beberapa hadis menunjukkan betapa tinggi kedudukan suami bagi seorang istri. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan Tirmizi. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
Bicarakan aib kerabatnya sendiri dan orang lain diibaratkan seperti manusia yang memakan darah dagingnya sendiri. Bagi wanita seperti itu, kelak mereka akan disiksa dengan cara memakan tubuhnya sendiri. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Aku Allah telah menyembunyikan dan menutupi aib hambaku dan dia yang membukanya sendiri. Aku Allah tutupi supaya orang lain tidak tahu dosanya. Dia sendiri yang membuka dan merobek tabir yang kututup agar orang lain tidak tahu kehinaannya. Dia yang membuka kehinaannya pada orang lain padahal aku menutupinya." Wanita berkepala babi dan bertubuh keledai. Sahabat beriman, di neraka akan ada wanita berkepala babi dan bertubuh keledai. Selama waktu hidup mereka selalu berdusta serta sering mengadu domba orang lain demi keuntungan sendiri. Mereka juga suka berfoya-foya dengan hartanya dan jarang mengeluarkan zakat. Adu domba adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama Islam karena memercikan benih-benih pertikaian. Adu domba ini dalam pemaknaan yang lebih luas bukan hanya sebatas mengadu binatang domba, melainkan sebuah ungkapan yang bermakna menggambarkan keburukan seseorang kepada orang lain, saling menghasut sehingga menimbulkan permusuhan. Wanita-wanita yang sering mengadu domba orang lain ini akan mendapatkan siksa yang begitu kejam di neraka kelak. Dibelit ular besar. Wanita yang disiksa dengan cara dibelit oleh ular besar hingga tubuhnya hancur adalah mereka yang semasa hidupnya suka meninggalkan sholat dan puasa meskipun mereka mampu. Penjelasan tadi hanyalah gambaran akan betapa pedihnya siksaan di neraka. Semoga penjelasan ini bisa menyadarkan kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri jadi lebih baik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tadi, sungguh mengerikan 7 macam siksaan wanita di neraka jahanam. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin paham sekarang?